Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah QRIS. QRIS sendiri merupakan standar kode QR pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau biasa disingkat dengan ASPI. Tujuannya agar semua aplikasi pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan mobile banking bisa digunakan untuk membayar di satu kode QR yang sama. Keunggulan dari QRIS sendiri yaitu yang pertama praktis, cukup dengan satu QR untuk semua aplikasi pembayaran. Yang kedua cepat, transaksi dapat dilakukan hanya dengan scan tanpa uang tunai atau kartu. Yang ketiga aman, diatur dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Adapun kekurangan QRIS, yang pertama yaitu butuh koneksi internet, karena QRIS tidak bisa digunakan jika sinyal lemah. Yang kedua bergantung pada perangkat, yaitu ponsel atau sistem bisa error. Yang ketiga batas transaksi, ada limit tertentu untuk tiap jenis pengguna. Pembahasan selanjutnya yaitu e-money. E-money adalah uang digital yang disimpan dalam chip kartu atau server dan digunakan untuk transaksi tanpa uang tunai. Contohnya seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Dan keunggulan e-money yang pertama yaitu praktis dan cepat. Transaksi dilakukan cukup dengan tap kartu atau scan QR. Dan yang kedua, mengurangi uang tunai. Tidak perlu membawa uang kertas atau koin. Dan yang ketiga adalah aman, yaitu mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Adapun kekurangan e-money, yang pertama adalah butuh saldo dan internet. Tidak bisa digunakan kalau saldo habis atau sinyal lemah. Dan yang kedua, resiko kehilangan saldo jika kartu hilang. Dan yang ketiga, belum semua tempat menerima e-money. Dan yang keempat, ada biaya isi ulang atau top up di beberapa platform. Menuju pembahasan terakhir, saya akan menjelaskan tentang mobile banking. Mobile banking adalah layanan perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi di ponsel. Contohnya BCA Mobil, Brimo, dan Livin by Mandiri. Adapun keunggulan mobile banking, yang pertama adalah praktis dan cepat. Semua transaksi bisa dilakukan langsung lewat HP tanpa datang ke bank atau ATM. Dan yang kedua, layanan lengkap. Bisa cek saldo, transfer, bayar tagihan, beli pulsa, bahkan investasi bisa. Dan yang ketiga yaitu aman. Mobile banking dilengkapi dengan PIN, OTP, dan sistem keamanan dari bank. Dan mobile banking bisa diakses selama 24 jam atau bisa digunakan kapan saja dan di mana saja selama ada internet. Dan kekurangan mobile banking yang pertama adalah butuh koneksi internet. Tidak bisa digunakan jika sinyal lemah. Dan yang kedua, resiko keamanan jika HP hilang atau disalahgunakan orang lain. Dan yang ketiga, perlu ponsel pintar. Tidak semua pengguna memiliki perangkat yang mendukung. Dan yang terakhir, gangguan sistem. Kadang aplikasi error atau server bank sibuk. Tamatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.